Baik, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah pengolahan sinyal digital izin untuk mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul alat untuk mendeteksi zat pewarna makanan. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Agnes Audia Amelia Ibanez dengan NIM S11 2021 011 22. Saya Ibnu Danityo Saputra dengan NIM S11 2021 011 07. Dan saya Bintang Aditya Wahyudi dengan NIM E11 2022 01157. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengenalan konsep. Pada pengenalan konsep, pewarna makanan meningkatkan daya tarik produk yang digunakan dalam berbagai olahan, baik dengan pewarna alami maupun buatan. Membedakan jenis pewarna sering memerlukan proses laboratorium yang rumit. Teknologi sensor dengan bantuan analog to digital converter atau ADC memungkinkan deteksi zat warna makanan dengan tingkat kelarutan, gas, dan keasaman untuk analisis pewarna makanan. Pada tujuan yang pertama yaitu mengembangkan metode pengambilan data ADC yang efektif untuk mendeteksi makanan dengan zat warna alami, buatan, dan tanpa pewarna. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu menguji kemampuan sensor dalam membedakan jenis pewarna yang digunakan dalam makanan melalui data ADC. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengambilan data ADC. Di sini kami menggunakan 3 sensor dan 1 sampel makanan. Sensor pertama kami menggunakan sensor MQ135 yang dimana sensor tersebut merupakan sensor gas yang mendeteksi keberadaan berbagai gas berbahaya seperti natrium dioksida, amonia, sulfida, dan lain sebagainya. Kemudian sensor yang berikutnya yaitu kami menggunakan sensor TDS atau Total Dissolved Solid yang merupakan sensor yang merujuk pada jumlah total padatan terlarut dalam air yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik. Digunakan untuk mengetahui parameter seperti air yang memiliki zat larutan lainnya. Kemudian sensor berikutnya kami menggunakan sensor pH meter 4502C yang merupakan alat untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Di sini kami menggunakan sampel makanan yaitu puding yang terdiri dari puding tidak berwarna hijau dengan pewarna sintetik dan tambahan pewarna alami dari daun suji. Berikut ini merupakan cuplikan video yang kami sudah rekam. Di sini terdapat pada pengujian pada agar-agar pewarna alami, kemudian pengujian pada agar-agar plain, pengujian pada agar-agar pewarna alami juga, kemudian dan lain sebagainya. Setelah kami melakukan pengambilan data, berikut ini merupakan hasil dari data yang sudah diambil dari sensor-sensor yang kami gunakan. Yang pertama, pada data sensor gas tanpa pewarna merupakan hasil pengambilan data dari sensor MQ135 atau sensor gas. Sampel cairan puding panas tanpa pewarna dicek dengan sensor gas dengan terdeteksi sebagai data yang sudah ditampilkan. Kemudian data sensor gas menggunakan pewarna alami
Di sini juga menggunakan sensor gas yang dimana sampel cairan puding panas dengan cairan pewarna daun suci menghasilkan data yang sudah ditampilkan. Kemudian berikutnya yaitu data gas menggunakan pewarna sintetik. Di sini juga menggunakan sensor gas. Sampelnya yaitu cairan puding berwarna sintetik dicek dengan sensor gas dengan lalu menghasilkan data pada gambar berikut. Kemudian kami juga mengambil data pada sensor TDS. Yang pertama yaitu pengambilan sensor TDS tanpa pewarna menghasilkan data sebagai berikut dan grafik seperti yang tertera di PPT. Kemudian berikutnya yaitu kami juga mengambil data pada saat sensor TDS menggunakan pewarna alami. Pewarna alami yaitu dari pewarna yang dihasilkan dari daun suci, menghasilkan data sebagai berikut dan menghasilkan grafik seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian kami juga mengambil data dari sensor TDS menggunakan pewarna sintetik, menghasilkan data dan grafik seperti yang ditampilkan pada PPT. Berikutnya kami juga mengambil data dari sensor pH pada saat kondisi tanpa pewarna makanan, menghasilkan data yang memiliki rata-rata pH-nya adalah 6 atau bisa dibilang netral, dan menghasilkan grafik seperti yang tertera di PPT. Kemudian kami juga menggunakan pH untuk kondisi mendeteksi pewarna alami, menghasilkan data rata-rata yaitu 7. Hal itu disebabkan karena ekstrak daun suci atau pigmen alami klorofil bersifat basa ringan, menghasilkan grafik yang sudah ditampilkan pada PPT. Kemudian berikutnya kami juga menggunakan sensor pH saat kondisi menggunakan pewarna sintetik makanan, menghasilkan data dengan rata-rata 5. Hal tersebut karena pewarna sintetik bersifat asam, menghasilkan grafik yang sudah ditampilkan pada PPT. Kemudian pada bab 2 yaitu membahas mengenai ground. Berikut ini merupakan data yang sudah kami dapatkan dan kami proses. Fungsi dari menghitung SNR pada hasil data sensor yaitu untuk menghitung kualitas sinyal, evaluasi kinerja sensor, dan optimalisasi pengolahan data. Pada sensor MQ135, data SNR-nya dapat disimpulkan cukup baik karena noise masih cukup mempengaruhi sinyal. Kemudian pada sensor TDS dapat disimpulkan bahwa pada data yang diperoleh, data SNR yang diperoleh itu rendah. Sinyal utama tidak terlalu dominan dibandingkan noise sehingga kualitasnya rendah. Yang berikutnya yaitu sensor diameter. Pada data SNR, sensor pH meter, kualitas sinyalnya sangat baik. Noise sangat kecil dibandingkan sinyal yang lainnya, menunjukkan bahwa filter bekerja dengan sangat efektif.
Berikutnya pada bab 3, filter jarak. Menghitung SNR dengan metode moving average adalah salah satu cara meningkatkan kualitas sinyal dengan menghaluskan data dan mengurangi noise. Pada sensor MQ135 dapat SNR yang didapatkan cukup baik, kisaran 18 hingga 30. Noise masih memiliki pengaruh yang cukup baik pada sinyal, namun sinyal utama tetap dapat dikendalikan. Sensor TDS, SNR yang didapatkan masih rendah, kisaran 6. Noise mendominasi sinyal. Kualitas sinyal ini rendah sehingga sulit untuk memisahkan sinyal utama dari noise tanpa langkah pemrosesan tambahan. Sensor pH meter, SNR yang didapatkan sangat baik, noise sangat kecil dibandingkan sinyal utama. Hasil ini menunjukkan bahwa metode MA bekerja dengan baik. Menghitung SNR dengan Manhattan adalah metode yang memanfaatkan matriks Manhattan untuk menganalisa hubungan antara sinyal dan noise. Dari ketiga sensor yang menghasilkan nilai SNR yang tidak beda jauh, dapat disimpulkan bahwa menghitung SNR dengan metode Manhattan ini masih dianggap rendah dan noise masih lebih dominan daripada sinyal utama. Menghitung SNR dengan metode Chebyshev melibatkan filter Chebyshev untuk memproses sinyal sebelum menghitung rasio sinyal terhadap noise, mengurangi noise sambil mempertahankan karakteristik sinyal utama. Dari ketiga sensor dapat disimpulkan bahwa SNR yang didapatkan kisaran 1 hingga 3. Kualitas sinyal sangat rendah dan noise hampir mendominasi. Menghitung SNR dengan metode Hanning. Pada sinyal berfungsi mengurangi efek kebocoran frekuensi saat menganalisa data sinyal dalam domain waktu atau frekuensi. Pada metode ini dilakukan perhitungan pada hasil sinyal dengan 3 sensor. Dapat disimpulkan bahwa kualitas sinyal sangat buruk dan terdistorsi oleh noise atau daya noise lebih besar daripada data sinyal. Berikut adalah data dari BWF sensor pH meter, HPF sensor pH meter, dan LPF sensor pH meter. Berikut merupakan hasil dari proses filter. BPF hanya melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu antara 2 frekuensi cut off. Hasil menentukan bahwa BPF telah bekerja dengan baik. Frekuensi dominan pada sinyal input berada di luar rentang frekuensi yang dilewatkan oleh BPF. HPF hanya melewatkan frekuensi tinggi di atas frekuensi cut off tertentu dan
meredam frekuensi rendah di bawah cutoff. Pada hasil praktikum menunjukkan bahwa sinyal input dominan mengandung frekuensi rendah yang berada di bawah frekuensi cutoff dari HPF. HPF telah bekerja sesuai dengan prinsipnya, melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. LPF hanya melewatkan frekuensi rendah di bawah frekuensi cutoff tertentu dan meredam frekuensi tinggi di atas cutoff. Maka pada hasil praktikum didapatkan sinyal input dominan yang mengandung komponen frekuensi tinggi yang berada di atas frekuensi cutoff dari LPF. Bab 5. Normalisasi horizontal. Normalisasi horizontal dilakukan dengan mengatur nilai pada sumbu horizontal sehingga data memiliki rentang waktu. Normalisasi ini mengubah data berdasarkan posisi relatif pada sumbu X. Hasil yang didapatkan baik karena data tetap proporsional pada skala waktu yang baru dan tidak ada distorsi pada pola asli pada sumbu waktu. Berikut adalah hasil dari sensor TDS. Dan ini hasil dari sensor pH. Berikut adalah dari sensor gas. Normalisasi vertikal adalah proses mengatur nilai pada sumbu vertikal sehingga data memiliki rentang nilai tertentu seperti dari 0 ke 1 atau 1 ke minus 1 ke 1. Hasil yang didapatkan baik karena data tetap proporsional pada skala waktu yang baru dan tidak ada distorsi pada pola pada sumbu waktu. Masuk dalam bab 6 mengenai karakterisasi. Di sini terdapat beberapa hasil olah data dengan metode karakterisasi dengan sensor MQ135, TDS, dan pH meter dengan 3 kondisi. Berikut ditampilkan pada tabel hasil dari olah data dengan metode karakterisasi dengan cara time domain. Jadi time domain adalah bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Didapatkan hasil olah data yang baik karena ada beberapa aspek berikut. Yang pertama, tidak ada distorsi yang melonjak seperti overshoot, undershoot, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah pola menunjukkan tren atau gelombang yang bervariasi. Kemudian dengan menggunakan metode karakterisasi frekuensi, pada tabel didapatkan hasil sebagai berikut. Pola hasil olah data yang baik karena spektrum rapi, terdapat beberapa puncak yang dominan dan tampak jelas pada frekuensi tertentu. Kemudian pada bab 7 mengenai seleksi dan ekstraksi. Yang pertama menggunakan metode karakterisasi PCA. Pada tabel ditujukan olah data dengan menggunakan metode PCA pada 3 sensor yaitu MQ135, TDS, dan juga pH meter dengan 3 kondisi yaitu tanpa pewarna, pewarna alami, dan juga pewarna buatan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian terdapat grafik dari
hasil olah data menggunakan metode PCA sebagai berikut. Kemudian metode karakterisasi PCA adalah untuk mengurangi dimensi data dengan mempertahankan informasi sebanyak mungkin tentang varians data. Grafik yang didapatkan baik karena telah terpisah secara berkelompok atau berdimensi. Pola distribusi data terlihat jelas, namun PCA tidak memisahkan kelas secara eksplisit karena tidak menggunakan label kelas. Kemudian dengan menggunakan metode LDA, pada tabel berikut merupakan hasil dari olah data menggunakan metode LDA. Kemudian terdapat juga grafik mengenai hasil olah data menggunakan metode LDA. Metode karakterisasi LDA sendiri adalah proses mengurangi dimensi data dengan mempertahankan kemampuan untuk memisahkan kelas yang berbeda. Grafik yang didapatkan baik karena data dari setiap kelas terlihat terpisah secara jelas karena LDA memaksimalkan separasi antar kelas. Kemudian bab 8 mengenai identifikasi. Data diolah dengan metode klasifikasi. Yang pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Di sini mengambil data dari dua sensor yaitu MQ135 dan TDS. Kemudian didapatkan hasil akurasi sebagai berikut dan juga didapatkan hasil grafik dari olah data menggunakan metode klasifikasi. Data klasifikasi adalah data yang digunakan untuk masalah klasifikasi, di mana tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kategori sesuai untuk setiap data berdasarkan fitur yang tersedia. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena berhasil diklasifikasikan dengan benar dan dari kelas yang berbeda, tidak tumpang tindih secara signifikan. Kemudian metode yang terakhir adalah clustering. Yang pertama, didapatkan hasil olah data dengan data yang kami olah yaitu dua sensor dari MQ135 dan TDS. Hasil data klasifikasi dapat dilihat juga dalam bentuk grafik dari olah data sebagai berikut. Kemudian, data klasifikasi sendiri adalah data yang digunakan untuk masalah klasifikasi, di mana tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kategori sesuai untuk setiap data berdasarkan fitur yang tersedia. Kemudian hasil yang didapatkan dari praktikum ini adalah memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena berhasil diklasifikasikan dengan benar dan dari kelas yang berbeda, tidak tumpang tindih secara signifikan. Baik, sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Terima kasih.